Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Merida, NIM 3111926. Saya dari Prodi S1 Farmasi Setikes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal tentang penyakit dermatitis. Untuk jurnal yang pertama yaitu judul penelitiannya evaluasi mutu fisik sediaan krim hidrokortison generik dan generik berlogo. Jurnal para pemikir. Volume dan halaman volume 7 nomor 2 tahun 2018 dengan penulis Puspita S. Untuk latar belakang, hidrokortison asetat merupakan golongan kortikosteroid yang mempunyai efek farmakologi sebagai antiinflamasi atau anti radang akibat penyakit kulit yang responsif terhadap kortikosteroid. Kortikosteroid bekerja dengan cara mencegah reaksi alergi, mengurangi peradangan, dan menghambat sel epidermis. Kortikosteroid topikal dapat diserap melalui kulit mutu normal. Adanya radang atau penyakit lain di kulit dapat meningkatkan absorpsi melalui kulit. Penggunaan sediaan ini yaitu dengan cara dioleskan 1-2 kali sehari pada bagian yang mengalami peradangan. Untuk formula sediaan yaitu hidrokortison. Hasil penelitian yaitu ada 2, yaitu yang pertama ada uji organoleptik. Yang dimaksud dengan uji organoleptik untuk melihat tampilan fisik sediaan yang meliputi bentuk, warna, dan bau. Untuk yang kedua ada pH meter, uji pH. Penentuan pH dilakukan dengan menggunakan alat pH meter. Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali untuk masing-masing sediaan saat sediaan selesai dibuat dan penyimpanan selama 4 minggu. Dan yang terakhir ada evaluasi. Berdasarkan hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara hidrokortison generik, krim generik, dan generik berlogo pada evaluasi mutu fisik. Untuk jurnal yang kedua yaitu dengan judul penelitian pengembangan formula solid lipid nanopartikel atau SLN hidrokortison asetat. Jurnal Pharmacin. Volume dan halaman volume 6 dan halaman 83 sampai 96 tahun 2019. Penulisnya yaitu Garnadi Jafar, Eriska Agustin, Denny Puryani. Latar belakangnya yaitu salah satu penyakit yaitu dermatitis atopik. Dermatitis atopik adalah penyakit inflamasi kulit kronis yang kambuh. Faktor genetik, faktor lingkungan, atau interaksi antar kedua berkontribusi terhadap patofisiologi dermatitis atopik. Bukti terakhir menunjukkan bahwa polutan udara seperti asap rokok, senyawa organik yang mudah menguap bertindak sebagai faktor risiko untuk pengembangan penyakit dermatitis atopik ini. Akan menginduksi oksidatif pada kulit, disfungsi stratum corneum, atau diregulasi kekebalan tubuh. Formula sediaan dari jurnal yang kedua yaitu hidrokortison mempengaruhi respon antiinflamasi dengan menghambat fosfolipase A2 sehingga mengurangi sintesis asam arakidonat, prekursor prostaglandin dan leukotrin, dan faktor pengaktifan platelet di mana prostaglandin merupakan mediator nyeri. Mediasi inflamasi. Sifat kelarutan hidrokortison adalah praktis tidak larut dalam air dan bersifat lipofil. Untuk hasil penelitian dari jurnal yang kedua yaitu zat aktif hidrokortison asetat. Kemudian dilakukan pemeriksaan sesuai yang tertera dalam Certificate of Analysis atau COA. Hidrokortison asetat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bahan yang akan digunakan adalah hidrokortison asetat.
Pemeriksaan dilakukan melalui pemerian dan titik leleh. Untuk evaluasi dari jurnal yang kedua yaitu pedoman manajemen pengobatan dermatitis atopik antara lain pelembab, topikal antihistamin, topikal antibakteri dan antiseptik, dan topikal kortikosteroid. Kortikosteroid topikal banyak direkomendasikan sebagai pengobatan dermatitis atopik karena aktivitas antiinflamasi dan aman bila digunakan dengan tepat. Untuk jurnal yang ketiga yaitu dengan judul penelitian retrospektif. Untuk jurnal yang ketiga yaitu dengan judul penelitian retrospektif pengobatan topikal pada pasien dermatitis atopik. Jurnal Periodical of Dermatology and Venereology. Volume dan halaman volume 28 nomor 3 tahun 2016 dengan penulis Wahyunita Ratyaning Tias Marsuno Hutomo. Latar belakang dari jurnal ketiga yaitu dermatitis atopik atau DA adalah keradangan kulit yang bersifat gatal, menahun, residif dan dapat terjadi pada bayi, anak, serta dewasa. Riwayat atopik sering didapatkan pada pasien atau keluarganya berupa dermatitis atopik, rinitis alergi, dan asma bronkial. Dapat diberikan pengobatan topikal berupa emolien dan kortikosteroid, dan didapatkan lesi kering dan tidak eksudatif, atau bila lesi akut dan eksudatif dapat diberi kompres dengan larutan fisiologis. Formula sediaan dari jurnal ketiga yaitu fungsi sawar kulit diperbaiki dengan hidrasi yang baik dan aplikasi emolien. Emolien misalnya glikol, gliseril stearat, sterol kedelai. Melumasi dan melembutkan kulit, agen oksklusif misalnya petrolatum, dimetiakon, minyak mineral, membentuk lapisan untuk menghambat penguapan air. Sedangkan humektan misalnya gliserol, asam laktat, dan urea, menarik dan menahan air. Sejumlah uji klinis telah menunjukkan bahwa emolien mengurangi gejala dan tanda-tanda dermatitis atopik. Oleh karena itu, pelembab dapat mengurangi peradangan dan keparahan dermatitis atopik. Untuk hasil penelitian dari jurnal ketiga yaitu dalam penelitian berupa jumlah pasien, umur, jenis kelamin, waktu kunjungan, keluhan utama, lama keluhan, riwayat atrofi, pemeriksaan fisik, penata laksanaan, dan tindak lanjut yang didapatkan dari catatan medik pasien baru dermatitis atopik yang mendapatkan pengobatan topikal di Divisi Alergi Imunologi Unit URJ Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Sutomo selama tahun 2013 sampai 2015. Untuk evaluasi jurnal ketiga yaitu penata laksanaan topikal dermatitis atopik membutuhkan pendekatan yang berbeda untuk setiap pasien dan bertahap sesuai tingkat keparahan dermatitis atopik. Hidrasi kulit dengan aplikasi emolien dilakukan terutama setelah berendam dalam air hangat. Emolien baik dalam bentuk krim maupun salep merupakan pilihan terapi pertama dermatitis atopik ringan. Langkah kedua pada dermatitis atopik sedang, mengatasi peradangan kulit dengan agen antiinflamasi topikal. Dermatitis atopik sedang sampai berat dapat diberikan dengan krim kaya ceramide atau FLG bersama-sama pemberian steroid topikal atau calcinum inhibitor. Untuk jurnal yang keempat yaitu dengan judul penelitian formulasi dan evaluasi punishing cream berbasis lemak tengkawang. Jurnal penelitian ekosistem
Dipterocarpa. Volume dan halaman. Volume 5 dan halaman 63 sampai 70. Tahun 2019 dengan penulis Husnul Warnida, Desi Wahyuni, Yulia Sukawati. Latar belakang dari jurnal keempat yaitu punishing cream merupakan sediaan emulsi tipe O per W atau minyak dalam air. Mengandung asam stearat dalam jumlah besar yang terdispersi dalam air dengan bantuan emulgator. Emulgator terbentuk dari reaksi netralisasi in situ antara basa dan asam stearat. Punishing cream memiliki tekstur tidak lengket, tidak berminyak, mudah menyebar dan mudah diabsorpsi kulit. Krim ini juga melembabkan kulit dan mencegah kulit menjadi kering, kasar, dan pecah. Formula sediaan dari jurnal keempat yaitu lemak tengkawang mengandung asam miristat, asam palmitat, asam stearat, asam oleat, dan asam linoleat. Hasil penelitian dari jurnal keempat yaitu ada uji organoleptis. Pengujian organoleptis merupakan pengamatan secara visual yang meliputi pengamatan warna, aroma, dan bentuk krim. Kemudian yang kedua ada uji pH. Sebanyak 1 gram krim diencerkan dalam 9 ml air suling. Digunakan pH meter untuk mengukur pH krim pada suhu 25 derajat Celcius. Evaluasi dari jurnal keempat yaitu penelitian ini memformulasi bentuk sediaan krim dengan variasi konsentrasi lemak tengkawang yaitu 1%, 4%, dan 6%. Variasi konsentrasi dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh lemak tengkawang terhadap sifat fisik krim punishing cream. Dilakukan evaluasi terhadap punishing cream berbasis lemak tengkawang berupa uji organoleptik, uji homogenitas, uji pH, uji viskositas, uji daya sebar, dan uji daya lekat. Kemudian jurnal yang terakhir atau jurnal yang kelima dengan judul penelitian uji efektivitas beberapa senyawa sebagai peningkat penetrasi terhadap laju difusi krim asam kojat tipe minyak dalam air secara in vitro. Jurnal Farmasi, volume dan halaman volume 10, tahun 2013. Penulis Mihrunisa Radia R, Sahibuddin A. Gani, Fatimah Aisyah F. Nur Syamsiar. Latar belakang dari jurnal terakhir atau jurnal kelima yaitu kulit merupakan bagian tubuh paling luar dan digunakan sebagai pelindung serta mencerminkan kesehatan. Asam kojat adalah jamur yang bersifat hidrofilik yang digunakan sebagai bahan untuk mengatasi gangguan hiperpigmentasi. Untuk formulasi sediaannya yaitu propylenglikol dapat digunakan sebagai peningkat penetrasi pada konsentrasi 1-10%. Kemudian yang kedua dimetil sulfoksida atau DMSO yaitu bersifat higroskopis yang dapat menaikkan hidrasi pada stratum corneum. Dan yang ketiga yaitu isopril miristat adalah salah satu peningkat penetrasi yang biasa digunakan dalam sediaan topikal. Untuk hasil penelitiannya yaitu ada uji organoleptis menunjukkan bahwa formula tidak mengalami perubahan warna, bau, tekstur, dan konsistensi setelah kondisi penyimpanan dipercepat. Kemudian ada uji pH, tidak mengalami perubahan yaitu pH 4,5. Evaluasi. Untuk evaluasi dari jurnal yang terakhir atau jurnal yang kelima, yang pertama, krim dengan peningkat penetrasi DMSO atau dimetil sulfoksida 8% adalah krim yang stabil dan merupakan konsentrasi paling efektif dan menyebabkan peningkatan laju difusi asam kojat jika dibandingkan dengan formula lain. Dan yang kedua,
Krim dengan peningkat penetrasi propylenglikol 1% adalah krim yang stabil dan merupakan konsentrasi paling efektif. Dan yang terakhir ada krim dengan peningkat penetrasi isopropyl miristat 8% adalah krim yang stabil dan merupakan konsentrasi paling efektif. Terima kasih penjelasan hasil review dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.